Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi di edisi Perenungan Pagi, Sabda Pagi di hari Rabu 9 Oktober 2024 dengan pembacaan firman Markus 5 ayat 30 hingga 34. Sebelumnya, mari berdoa. Terpujilah Tuhan, ajaib kuasa-Mu, antar kami menikmati hari baru. Beri lagi kami firman-Mu yang menguatkan dan menopang, sehingga beraktivitas dimanapun pertolongan Tuhan nyata. Kami menerima kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Markus 5 ayat 30 hingga 34 firman Tuhan. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan pagi ada dalam tema pengakuan yang tulus. Pada saat peristiwa di mana Yesus merasa ada aliran dari tubuhnya keluar, ia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamahnya. Sementara pikiran-pikiran para murid-murid Yesus, siapa yang tahu? Bagaimana mungkin di saat orang berdesak-desakan, berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan mereka akan tahu siapa yang menjamah, siapa yang memegang, siapa yang ada di belakang atau di balik Yesus. Sebab pikiran mereka namanya mengikuti guru, namanya mengikuti gembala, namanya mengikuti pemimpin. Pasti semua orang yang ada di belakangnya akan siap, akan tetap mengikuti jejak pemimpin, jejak guru, jejak gembala. Sehingga ketika Yesus bertanya siapa menjamah jubahnya, mereka hanya bisa mengatakan itu. Ada banyak orang berdesakan, bagaimana mungkin tahu? Saudara, walaupun orang berdesakan, walaupun orang berbondong-bondong mengikuti dia, dan saat seseorang menjamah jubahnya, maka Yesus tahu sesuatu telah terjadi. Sebab bukan saja kehadiran Yesus memberi ketenangan, memberi kedamaian, memberi kekuatan, memberi pengharapan, tapi bagi mereka yang mengikuti dia, sangat senang, sangat bahagia. Karena di sana bukan hanya menerima pengajaran-pengajaran Yesus, tapi juga mendapatkan sesuatu anugerah, berkat,
sebagaimana perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bahagia saudara, pasti perempuan ini sangat bersuka cita, sebab pasti dia tidak memikirkan apa akibat ketika menjamah jubah Yesus. Yang ada di pikirannya, bagaimana aku sembuh, bagaimana supaya sakit penyakit di tubuhku ini lenyap. Dan ia tahu dia tidak salah jalan, bahwa ia berjalan di belakang Yesus. Sebab ia tahu tidak mungkin Yesus membawa kepada jalan-jalan keliru, kepada jalan-jalan yang tidak memberkati. Perempuan ini sadar jika mengikuti jejak Yesus ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Makanya ada iman yang kuat. Asal menjamah jubahnya, aku sembuh. Saudara yang diberkati Tuhan, adakah kita juga memiliki pikiran-pikiran positif seperti perempuan ini? Apalagi penderitaan bertahun-tahun, sakit penyakit yang tidak pernah keluar dari dalam tubuh, penderitaan berkepanjangan. Kalau mungkin orang lain dia telah bosan, dia mungkin memilih jalan pintas, dia mungkin memilih menjauhi Tuhan. Karena ternyata mengiring Tuhan bukanlah sesuatu sukacita belaka. Karena ternyata penderitaan pun ada dan menyertai langkah demi langkah. Tapi dia tidak putus asa. Dia datang kepada Tuhan. Tidak sekedar datang, tapi dia datang karena memiliki pengharapan yang pasti. Tidak pernah salah jika berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak pernah salah kalau mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidup. Dan kita lihat hasilnya. Tidak pernah sia-sia perjalanan mengikuti Yesus. Ada berkat, ada kesembuhan. Kesembuhan yang juga kita lihat, kata perempuan itu, seluruh tubuhnya menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi pulih. Apa yang saudara pikirkan ketika mengikuti Yesus? Apakah kita berpikir supaya kita mendapatkan kesenangan, supaya kita mendapatkan berkat, supaya kita bisa tenar, supaya kita bisa merebut sesuatu? Pengalaman perempuan ini, di balik penderitaan ada sukacita, di balik pergumulan ada kemenangan, dan ini sangat nyata. Firman hari ini mengajak kita untuk mari datang pada Yesus, melekat pada Yesus. Sebab ketika ada dialog dengan murid-murid tentang siapa yang menjamah jubahnya, saat itu juga tubuh perempuan yang menjamah jubah Yesus seolah-olah dia merasa getaran-getaran itu terjadi, sehingga menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Saat dia tahu bahwa kesembuhan telah nyata di dalam tubuhnya, langkah berikut yang dia kerjakan adalah dia tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu yang terjadi atas dirinya. Kadang kita malu. Atau mungkin sudah so baik kok. Tidak perlu mengucap syukur. Mulai lagi beraktivitas, mulai lagi bekerja. Langkah yang diambil perempuan ini, saudara, luar biasa. Saat dia tahu sesuatu telah terjadi, muncul suatu getaran di dalam dirinya. Ia sadar benar, bukan karena dirinya,
tapi karena Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidupnya. Maka dia tersungkur. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyatakan apa yang dia alami saat menjamah jubah Yesus. Ini sesuatu yang perlu bagi kita. Sebab terkadang sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai persekutuan umat Tuhan, banyak orang bukan saja mengalami kesembuhan. Banyak orang boleh keluar dari kesulitan ekonomi, masalah-masalah yang pelik, kehidupan dan beban-beban rumah tangga. Ketika ada berkat Tuhan menolong, bukannya mendekat, justru menjauh. Karena merasa mampu lagi untuk melangkah. Firman ini mengingatkan kita pentingnya untuk mengakui perbuatan setia Tuhan di dalam diri kita. Untuk bisa menyatakan sebagai bentuk kesaksian yang nyata bahwa telah terjadi sesuatu di dalam diri ini. Telah teralami di dalam hidup ini kesembuhan karena Tuhan. Itu yang perempuan ini lakukan. Sehingga tersungkur menandai bahwa ia sadar benar tidak oleh karena dirinya, tapi oleh karena Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup. Maka saya mengajak kita pagi hari ini dan dalam perjalanan hidup kita, jika kita setia mengiring Tuhan, pun kita mengalami keadaan-keadaan sebagaimana pengalaman iman ini, jangan berserah kepada keadaan, berseru kepada Tuhan, tetap melangkah mengikuti jejak Yesus. Karena tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena itulah bukti dari perenungan kita hari ini. Sebab itu kata Yesus kepada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi datang kepada Yesus ketika merasakan pemulihan terjadi, maka kita akan beroleh rema, kekuatan firman, sehingga pergi tidak sekedar keluar dari kesulitan, keluar dari beban, tapi ingat bahwa semua karena perbuatan ajaib Tuhan. Sehingga keselamatan menjadi berkat dalam hidup, kesembuhan akan memberi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Langkah bersama dengan Tuhan, percaya berkat nyata di depan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu lagi memberi kami kekuatan. Hidup percaya dan taat kepada kehendak-Mu, mengiring Engkau, mengikuti jejak-Mu Tuhan. Maka itu sesuatu kebutuhan bagi kehidupan orang percaya. Karena yang setia akan mengalami kemenangan. Yang setia akan beroleh pemulihan. Yang mau taat kepada Tuhan merasakan totalitas tubuh jiwa roh disembuhkan Tuhan. Sebab itu Bapa, berkati semua kami sehingga terus hidup di dalam Engkau, mengasihi Tuhan dan menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.